Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah di pagi ini. Allah memberikan kita rezeki berupa salat subuh berjamaah dan juga rezeki berupa taufik dengan kita dimudahkan untuk duduk dalam majelis ini. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Fiqh Muyasar. Terakhir pembahasannya mengenai masih di surat Jumat ya. Terakhir saya membahas poin yang mana? Ini Ustaz. Sesuai ini. Perbuatan yang haram dilakukan. Yang belum kita. Itu belum ya. Sebelumnya sudah ya. Sudah. Yang sampai tongkat ini sudah ya. Ya. Ini saya sedikit kasih gambaran mengenai sifat atau modelnya mimbar Nabi SAW dulu. Dulu Nabi SAW mimbarnya seperti ini. Mimbarnya seperti ini. Ada 3 tangga. Ya. Beliau biasanya naik sampai ke tangga kedua. Lalu beliau berkhutbah di tangga kedua. Dan beliau tangan kirinya memegang, kalau tidak busur, terkadang tombak. Ya. Tapi bukan pedang. Kalau di Turki dia pakai pedang. Tapi itu ternyata tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Nabi SAW pakai busur atau tombak di tangan kirinya. Tangan kanan digunakan untuk berdoa tentunya. Cara berdoa khatib ketika Jumat yang benar adalah dengan dia mengangkat tangan seperti ini, bukan seperti ini. Tapi tangannya seperti ini. Dan juga bagaimana ini rekonstruksi replika dari mimbar Nabi SAW. Bagaimana bisa dapat seperti ini? Karena inilah keistimewaan agama kita. Ya, semua itu didokumentasikan melalui hadis-hadis secara rinci. Ya. Bagaimana Nabi SAW tingginya seperti apa, lebarnya itu disebutkan dalam hadis-hadis. Ya. Ini perkiraan kira-kira seperti ini ukurannya. Namun itu pun berdasarkan dahulu pengukuran dengan jarak pada zaman dahulu. Misalnya dulu orang pakai tiro ini kasta, itu diperkirakan. Kemudian ini juga kita lihat di sini dia si ujung dari kursinya ini ada pegangan berbentuk bulat. Nah ini pun juga disebutkan dalam hadis memang seperti ini. Belum mimbar Nabi SAW itu punya seperti ini. Ya. Karena kita melihat ini kayak kayak mimbar di kampung gitu ya, 3 kayak gitu. Tapi memang yang Nabi SAW miliki dahulu mimbarnya seperti ini. Ya. Mimbarnya seperti ini. Lalu beliau duduk di tangga ketiga. Jadi beliau naik hingga tangga kedua, lalu beliau duduk di tangga ketiga. Tapi khalifah setelahnya yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Al-Khattab dan Utsman, mereka duduk di bawahnya karena mungkin merasa segan ya, karena di mimbarnya dulu dipakai Nabi SAW, sehingga mereka turun satu tangga ya, peninggalan Nabi SAW. Jadi kalau bapak-bapak yang membuat masjid bagus juga kalau mimbarnya model kayak gini. Dan ini memang salah satu bagaimana khutbah itu dirancang sedemikian rupa agar bisa diperhatikan oleh jemaah. Antara lain apa? Imam dibuat dalam posisi yang tinggi sehingga orang bisa melihatnya, ya, dan orang bisa berkonsentrasi mendengarnya. Ya.
Nah ini ada efeknya juga tentunya ya. Kalau ketika si imam tinggi, dan telah kita sebutkan di antara sunnah ketika khutbah ini, Nabi SAW dulu mencontohkan beliau seperti komandan ketika beliau berkhutbah, matanya memerah dengan suara yang tinggi ya. Dan itu membuat apa, jemaah yang asalnya sudah khusyuk ya, masuk ke alam mimpi tergugah. Jadi kalau orang sholat Jumat kan mudah sekali untuk tidur ya. Baru baca doa saja udah khotibnya, apalagi kalau khotibnya pelan-pelan ya. Innalhamdulillah, udah jemaahnya udah bismillah. Ya, khutbahnya kaum muslimin haruslah bersemangat. Ngomong seperti itu ya udah. Nah ini dalam sunnah dijelaskan bagaimana khutbah itu dibuat powerful sehingga memberikan pesan yang sampai kepada jemaah, terutama jemaah yang pernah ikut pengajian. Kalau Jumat itu kan jemaah umum ya, yang nggak pernah ikut pengajian, yang nggak pernah sholat berjamaah 5 waktu ya, sehingga peran sholat Jumat ini, khutbah Jumat ini sangat penting. Pesannya harus yang kuat dan powerful, dan juga dibuat sedemikian rupa. Tadi suaranya, tadi suara seperti komandan, ya, seperti memperingatkan pasukan akan ada pasukan musuh yang menyerang. Juga posisinya saja dibuat seperti ini ya, supaya menarik. Ya. Ini banyak yang membuat di Saudi itu, banyak yang kemudian membuat replikanya seperti ini ya. Dia sengaja buat seperti ini. Dia ada lubangnya dan segala macam. Mengenai mimbar Nabi SAW. Sekarang kita sebutkan mengenai perbuatan yang haram dilakukan pada sholat Jumat. Haram berbicara saat khatib berkhutbah. Ini sudah ya? Sudah? Sholat sunnah Jumat sudah ya? Ini kebetulan ada masjid juga yang sama pakai pas bahasannya ini. Jadi saya buka kepada yang jadi setelahnya sebenarnya ketujuh. Oh iya maaf. kita baca sholat Jumat. Yang belum yang ini Ustaz, yang ketujuhnya ya Ustaz. Ketujuh, yang apa sholat Jumat didapatkan? Sholat Jumat didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Man adraka minal jumu'ati raka'ah faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari Jumat, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat Jumat. Jika dia mendapatkan kurang dari 1 rakaat, maka dia harus sholat zuhur. Batasannya apa? Rukunya imam. Kalau kita terlambat masuk sholat Jumat, tapi kita masih bisa mendapatkan ruku dengan yakin bersama-sama imam, maka kita tinggal sempurnakan 1 rakaat lagi. Karena kan sholat Jumat 2 rakaat. Jadi kita masuk rakaat kedua, masbuk. Kita masih bareng rukunya sama imam, dan kita yakin kita dapat rukunya imam barengan. Atau sebelumnya Al-Fatihahnya sudah selesai, sudah mau turun ya, tapi kita bareng dapat rukunya imam, maka kita tinggal sempurnakan 1 rakaat lagi, kita melakukan sholat Jumat. Tapi kalau kita datang masuk sudah lewat dari rukunya imam, imam sudah mau sujud, atau imam selesai ruku dia ngangkat mau iktidal, kita baru masuk, maka apa yang dilakukan? Kita sempurnakan sholat kita menjadi setelah imam salam 4 rakaat, kita sholat zuhur, ya. Dan ini yang dipahami oleh para ulama 4 madhab semua memahami seperti itu. Kalau seseorang dia tadi dapat setelah rukunya imam, maka dia harus sholatnya 4 rakaat. Sholat Jumat tidak memiliki sunnah qobliyah, namun tidak mengapa bagi siapa yang hendak sholat sunat mutlak sebelum masuk waktunya. Karena Nabi SAW mendorong hal tersebut, yaitu beliau menyebutkan mengenai keutamaan orang yang ke masjid lalu di awal waktu, kemudian dia fasolah melakukan ibadah, dia sholat sebanyak yang ditetapkan baginya. Jadi selama menunggu imam, maka dia bisa sholat. Ini sering disebut sebagai sholatul intidhar, sholat menunggu.
Adapun qobliyahnya, sebagian ulama mengatakan tidak ada. Namun memang sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ada. Kenapa? Karena dianggap sholat Jumat ini menggantikan sholat zuhur, dan sholat zuhur ada qobliyahnya, sehingga dikiaskan dengan sholat zuhur ada qobliyahnya, sehingga sholat Jumat pun ada qobliyahnya. Ini menurut sejumlah ulama Syafi'iyah, ya. Namun ulama lain mengatakan tidak, ya cukup sholat sunnah mutlak menunggu sampai imam datang. Allahu a'lam bishawab. Dan ini dilakukan juga oleh para sahabat ketika imam belum datang, mereka sholat, ya mereka sholat. Jadi ketika kita nunggu, maka kita bisa sholat, sebisa kita lakukan. Walaupun nanti di sana masuk waktu larangan. Kan dimulainya waktu sholat Jumat ini sama seperti dimulainya waktu sholat zuhur, yaitu setelah zawal, matahari tergelincir. Sebelum waktu zawal itu adalah waktu terlarang untuk sholat, ya. Tapi dalam hal waktu tersebut diperbolehkan, apalagi kalau orang yang baru masuk masjid, tahiyatul masjid, maka tidak mengapa. Dan juga Nabi SAW setelah sholat Jumat maka beliau sholat 2 rakaat disebutkan. Ada juga hadis yang menyebutkan Nabi SAW setelah sholat Jumat beliau sholat 4 rakaat. Ada juga yang menyatakan beliau setelah sholat Jumat sholat 6 rakaat, ya 6 rakaat. Dan ini disebutkan diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa Abdullah bin Umar juga melakukannya sholat 6 rakaat. Dari keterangan di atas diketahui bahwa sholat sunnah rawatib sesudah Jumat paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa rawatib ba'diyah bila dilakukan di masjid maka 4 rakaat, maka bila dilakukan di rumah maka 2 rakaat. Ya. Walaupun ini juga diperselisihkan, Imam As-San'ani penulis kitab Subul Salam mengatakan tidak ada dalil yang menjelaskan persis seperti itu. Kalau di masjid 4, kalau di rumah 2. Tidak ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Ya, beliau membantah perkataan Ibnu Taimiyah. Tapi artinya apa? Keleluasaan. Kalau mau sholat 2 rakaat silahkan. Kalau Anda ingin lebih banyak kebaikan, ingin 4 silahkan. Atau mau 6 silahkan, baik di masjid ataupun di rumah. Tentunya kalau afdol sholat di rumah berdasarkan keumuman perkataan Nabi SAW, afdalu sholatil mar'i sholat seseorang laki-laki yang paling afdol fi baitih, di rumahnya, ya, illal maktubah, kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib, artinya yang sudah memang utamanya di rumah. Tata cara sholat Jumat dengan bacaan jahriyah, bacaan keras, tentunya Nabi SAW melakukan demikian, dan ini termasuk, ya, sunnah, dan ada ulama ijma dan telah umum di kalangan kaum muslimin. Adapun bacaan suratnya yang disunahkan, bukan wajib namun disukai bila kita bisa. Rakaat pertama membaca Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca Al-Munafiqun, atau membaca surat Al-A'la, ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan Al-Ghasyiyah di ayat di di rakaat kedua. Sudah Jumat disunahkan berangkat di awal waktu menuju masjid untuk mendapatkan pahala yang besar pada sholat Jumat. Nabi SAW mengatakan, man iktasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi orang yang junub, thumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia berangkat pada waktu yang pertama, maka annama qarraba badana, sebagai seolah-olah dia telah melakukan kurban seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang pergi di paruh waktu kedua, faka'annama qarraba baqarah, seolah-olah dia berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran, barang siapa yang dia pergi di waktu ketiga, pada waktu ketiga, maka seperti berkurban seekor kambing bertanduk.
Man raha fi sa'ati rabi'ah fa kana qaraba dajaja. Yang di paruh waktu keempat seperti seekor ayam, memotong seekor ayam. Man raha fil khamisah, di saat yang kelima, paruh waktu kelima, maka seperti berkurban telur. Fa idza kharaja al-imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Bila imam telah keluar, ya, imam telah keluar, karena imam ini biasanya memang Nabi SAW keluar di rumah di sebelahnya, ya, di rumah di sebelahnya, ya. Makanya dari perkataan ini sebagian ulama katakan sunnah memang, sebagian ahli ilmu katakan kalau bisa ada ruangan, yang bisa kayak di ruangan DKM di sampingnya, nah dia di situ aja dulu. Nanti setelah baru mau dia naik, baru dia keluar, ya. Bukan masuk ke sini, ya. Ini sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Allahu a'lam. Nah, di sini kita bisa melihat ada pembagian waktu, ya. Keutamaan. Pertama apa? Yang datang di waktu pertama, paruh waktu pertama dapat seperti kurban unta. Waktu kedua sapi. Ketiga kurban kambing jantan. 4 ayam, berikutnya telur. Ini para ulama jumhur membaginya waktu ini semenjak kapan? Ini semenjak tulu isyam, semenjak tulu asyams, tulu asyams, ya, semenjak matahari terbit, semenjak matahari terbit, semenjak matahari terbit, ya. Kemudian dibagi waktunya menjadi 5. Misalnya waktu matahari terbit sekarang jam 6 pagi, zuhur jam berapa? Jam 12. Kemudian dibagi 5, ya, 6 jam. 6 jam dibagi 5, 1 jam 10 menit. 1 jam 5. 1 jam 1 jam 12, 1 jam 12-an. 1 jam 12. 1 jam 12 menit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menurut para ahli jumhur mengatakan dimulai semenjak matahari terbit, ya. Kalau dibagi, barang siapa yang datang di waktu awal sekali, maka dia seperti berkurban unta. Dan ini seperti besar sekali memang. Kurban unta, apalagi satu unta ini besar, ya. Sehingga para ulama juga mereka mengkiaskan hadis ini dalam keutamaan masalah berkurban. Manakah kurban yang paling afdol? Mereka jumhur mengatakan unta, sapi, kambing. Ini dari hadis ini antara lain. Jadi bukan saf ya Ustaz? Apa? Bukan saf yang kita tahu kan? Bukan saf di waktu. Ya, tapi tentunya saf juga utamanya khusus. Ya, ini kadang lucu, ada orang yang datang di awal-awal, ya, bukan untuk di saf pertama, tapi untuk cari tembok yang paling nyaman buat disenderin gitu kan. Sebelum diambil sama si bapak itu katanya, pasang dulu sejadah di situ gitu kan. Nah, ini salah, harusnya ini sering memang kayak gitu ya. Saya sayangkan dia datang di awal waktu, tapi dia malah nggak dapat saf pertama. Ini aneh gitu. Harusnya salah satu tujuan dia bisa datang di awal waktu, bisa dapat saf pertama, itu maksudnya. Ini malah cari saf yang belakang, paling nyaman, temboknya paling enak, hangat gitu ya. Ini artinya keutamanya seperti itu. Kalau di waktu kedua dia kurban sapi, ketiga dan seterusnya, ya. Kalau di kita banyaknya sebenarnya kurbannya telur, ya. Itu kan telurnya juga bukan telur yang gede, telur puyuh kalau. Saya datangnya udah mepet banget gitu kan, biasa. Orang-orang banyak mepet, ya. Nah, ini barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan, ya, maka bisa datang di waktu-waktu awal, ya, minimal ya mungkin tidak dari pagi, ya. Ya, apa saja yang saya lakukan, banyak yang bisa lakukan, bisa mengaji, sholat sunnah, sholat duha, ya, membaca buku, ya, di masjid, atau ya tilawah. Dikhususkan, memang hari Jumat ini memang dikhususkan untuk adalah ibadah. Kalau tidak, ya kita pokoknya ketika orang masih sedikit, kita sudah awal datang ke masjid. Man ghassala yawmal jumu'ati waqtasal, barang siapa yang berkeramas dan mandi pada hari Jumat, wa bakkara takal, dan juga dia berangkat di awal waktu, wa
kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanah. Ya, barang siapa tadi berangkat awal waktu dan mendapati awal khutbah, dengan khutbah dari awal, maka setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan sholatnya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih, artinya bisa diterima. Artinya hadis ini diterima. Ya, ini subhanallah, orang yang mandi serius dia pada hari Jumat, berangkat di awal waktu, dapat awal khutbah, ya, langkahnya ini pahala 1 tahun dan puasa dan sholatnya. Jadi sebutnya dalam istilah Nabi SAW apa? Amalun yasir, disebutnya amalun yasir wa ajruhu kabir, wa ajruhu kabir. Amalan kecil tapi pahalanya besar, termasuk yang amalan yang disebutkan seperti ini. Amalun yasir wa ajruhu kabir. Disunahkan mandi pada hari Jumat. Mereka sana yawmal Jumat ghuslan janabah. Hendaknya antusias mandi dan tidak ditinggalkan, terutama orang-orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap. Bahkan ada ulama ada yang mewajibkannya. Ya. Ada yang mengatakan mandi hari Jumat ini, ada yang mewajibkannya. Ini kalau kita mungkin berpikir kenapa tiap hari mandi? Islam sudah ada berapa ribu tahun, Pak? 1400 tahun. Islam dengan syariat yang dibawa Nabi SAW, karena Nabi sebelumnya juga adalah beragama Islam, agamanya adalah Islam. Namun yang syariat yang khusus yang dibawa Nabi SAW kita tahu 1400 tahun yang lalu, di tempat yang dimulai di tempat yang sangat kekurangan air. Tapi sebegitu pun dengan keadaan seperti itu, dengan waktu yang dahulu sekali, Islam sudah mensyariatkan minimal seseorang itu sepekan sekali harus mandi. Apalagi kalau suami istri dia junub, misalnya tiap sehari sekali atau 2 hari sekali harus mandi. Ya. Ini sebenarnya subhanallah ajaran kebersihan yang luar biasa dari agama kita kalau kita lihat hikmahnya. Kalau kita bandingkan dengan agama atau kebudayaan lain, tidak ada seperti ini. Eropa di zaman medieval, zaman pertengahan, kalau bapak-bapak baca buku-buku sejarah, itu masyarakatnya dikenal kotor, ya, dikenal kotor. Image dari orang-orang Eropa selain bangsawan itu mereka sangat kotor, nggak pernah gosok gigi, cuci muka dan segala macam. Bangsawannya, ya, kita pernah sebutkan di sini, Isabella, contohnya Ratu Isabella yang terkenal, ya, sampai jadikan lagu dulu kan, itu di dalam catatan sejarah yang disebutkan resmi, dia secara histori mandi 2 kali sepanjang hidupnya, ketika dilamar terus ketika Ratu Elizabeth pertama mandinya berapa? Setahun sekali. Nah, itu fakta. Ya. Bapak-bapak yang pernah interaksi sama orang Eropa kan jarang mandi, makanya mohon maaf ya, bau ketiak biasanya. Mereka tutupi kadang dengan parfum, dengan deodoran. Ya. Tapi hakikatnya mereka aslinya bau ketiak. Ya. Boleh tapi bau ketiak. Ya. Nah, ini Islam subhanallah ajarkan kebersihan ribuan tahun yang lalu, ya. Mendahului ribuan tahun dari kebiasaan orang sekarang. Nah, di sini saya bisa memahami kenapa ya dulu saya berpikir sampai ditekankan ini mandi. Nah, kita kalau lihat dengan perspektif sekarang mungkin kita aneh, masa mandi seminggu sekali. Kita tarik 1400 tahun yang lalu. Terus kita lihat sejarah, ya, yang nggak usah nunggu 100 tahun yang 200 tahun yang lalu saja orang-orang Eropa itu masih dikenal jorok. Sampai sekarang bahkan tadi yang jarang mandi itu masih umum. Ya. Saya punya teman orang Denmark, dia masuk Islam, ya. Dia masuk Islam, orangnya rajin belajar gitu, semangat ya. Di waktu kami kuliah di Jakarta di Libya itu, ini orang Denmark nih dari pagi-pagi sudah rajin. Dari subuh tuh udah di masjid langsung ke kampus, dan dia sebelum masuk tuh belajar lagi. Tapi semua harum, kadang saya ini maunya nggak sedap. Kadang dia saya kira 2 hari nggak mandi kan, karena memang masih terbawa kebudayaan ketika masih di Eropa ya. Lagi mungkin di Denmark saya kira mungkin dingin atau gimana.
Kemudian disunahkan memakai minyak wangi, membersihkan diri dan menghilangkan apa yang patut dihilangkan. Memakai parfum salat Jumat ini sunnah. Salat 5 waktu juga sunnah. Para nabi dahulu itu harum. Ya, makanya kita jangan ini Pak ya. Artinya kita kasih beli anggaran khusus buat pewangian ini. Ya, bukan lebay, justru kita harus menunjukkan yang sunnah itu laki-laki yang harum. Ya, perempuan itu harumnya tercium oleh dirinya sendiri. Kalau di rumah dia bebas, tapi kalau di luar rumah dia pewangiannya hanya yang tercium oleh dirinya sendiri, tidak boleh tercium oleh yang lain, apalagi laki-laki. Ya. Tercium oleh laki-laki, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, "Na'udzubillah laksana berzina." Perempuan yang keluar dari rumahnya memakai pewangian yang tercium oleh laki-laki, itu Nabi SAW secara tegas katakan laksana berzina. Dan memang karena wanita yang harum ini akan merangsang laki-laki, ya, akan membuat laki-laki tertarik. Ya. Sedangkan di kita perspektifnya, ya, perempuan harum, ya, dia tercium harum, laki-laki bau asem. Harusnya laki-laki yang harum. Apalagi sholat Jumat Pak, kita kalau yang nggak biasa pakai minyak wangi Pak. Ya. Dan juga disunahkan melakukan melakukan sunnah fitrah. Sunnah fitrah ini apa? Ya, antara lain mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memotong kuku dan memendekkan atau merapikan kumis disertai dengan menggunakan wewangian. Dalam sebuah hadis disebutkan jangan lebih dari 40 hari kita tidak melakukan ini. 40 hari. Maksudnya mencukur bulu kemaluan, ya. Terus kemudian mencabut bulu ketiak, motong kuku, itu jangan lebih dari 40 hari. Jangan dibiarkan gondrong. Jadi biarkan gondrong. Dan ini bisa kalau misalnya kita merasa ini nggak kuat perih, ya, mau cukur bulu kemaluan atau mencabut bulu, bisa juga pakai wax kalau zaman sekarang, ya, pakai lotion yang bisa menggugurkan. Itu bisa. Pokoknya ceritanya dihilangkan, ya. Ini jangan lebih dari 40 hari. Ditekankan pada hari Jumat dan juga orang yang ihram ketika akan haji atau umroh. Ini lebih ditekankan. Namun secara umum kata Nabi SAW, jangan lebih dari 40 hari. Bulu kemaluan kita, bulu ketiak kita, kuku itu dibiarkan begitu saja. Ataupun kumis melebihi bibir itu dipotong, ya. Bedanya kaum muslimin, sebagian ahli mengatakan kaum muslimin dengan orang-orang yang memelihara kumis dari agama lain adalah kalau kaum muslimin rapi, dia tidak melewati bibirnya, ya. Dan ini disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW mengenai wewangian. La yaktasilu rajulun yawmal jumu'ah fa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidak seorang mandi, laki-laki mandi hari Jumat mensucikan diri dengan bersuci sesuai yang mau dia lakukan, ya. Kemudian memakai minyak rambut, ya, memakai minyak rambut kalau masih ada rambutnya. Kalau masih ada rambutnya. Atau yang musuh binti baiti, atau dia memakai minyak wangi yang ada di rumah, ya. Ya. Kata Ibnu Hajar disebutkan min tuhrin dengan bersuci yang sebenarnya. Maksudnya apa? Maksimal dalam mensucikan diri. Nah ini subhanallah. Dalam sholat Jumat itu disunahkan maksimal dalam mensucikan diri, ya. Maksimal dengan tadi mencukur kumis, memotong kuku dan mencukur balu kemaluan. Jadi luar dan dalam itu dibersihkan. Jadi kalau laki-laki istilah zaman muda sekarang grooming. Kalau mau grooming hari Jumat, kalau mau grooming hari Jumat, ya. Memakai minyak wangi. Terus kemudian juga disunahkan memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus. Imam Bukhari menyebutkan hadis mengenai Nabi SAW menggunakan pakaian yang baik, yang bagus, ya. Antara lain dalam hadis Umar bin Khattab pernah melihat jubah yang bergaris sutra di sisi pintu masjid. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya engkau membeli pakaian ini lalu memakainya untuk hari Jumat dan menyambut delegasi saat mereka datang kepadamu." Nabi SAW tidak membantah, artinya boleh, dan itu termasuk yang disunahkan. Itu Nabi SAW juga menggunakan pakaian yang terbaiknya ketika sholat Jumat, ya, pakaian-pakaian bagus, ya. Dan ini teman disebutkan jubah yang bergaris sutra. Kalau bergaris sutra tidak masalah. Kalau jumlahnya sedikit bagi laki-laki sutra
tidak masalah. Yang masalah kalau banyak ya. Dan Imam Bukhari menyebut bab judulnya ini dari hadisnya itu bab yalbasu ahsana ma yajid, memakai pakaian terbaik yang dia dapatkan, pakaian yang terbaik. Juga Nabi SAW mengatakan, ma'ala ahadikum law ishtara thawbayn li yawm al-jumu'ati siwa thawbayn min mihlatihi. Apa? Tidaklah berat bagi salah seorang antara kalian seandainya dia membeli dua pakaian untuk hari Jumat selain dua pakaian kerjanya. Jadi kalau pakaian untuk sholat, apalagi sholat Jumat itu memang kita berikan perhatian khusus, Pak. Ya. Kalau Allah berikan kita kelapangan rezeki, Allah menyukai bila diperlihatkan. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah menyukai bila kemudian kita mensyukuri dengan memperlihatkan bekas-bekas kenikmatan tersebut atau tanda-tanda kenikmatan tersebut. Antara lain kita memakai pakaian yang indah, terutama ketika hari Jumat atau ketika sholat. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Kadang orang-orang banyak yang pakai kaos gitu ya. Apalagi kaosnya itu kaos yang beli sabun colek 3 dapat gratis 1 gitu kan. Belakangnya tulisan OMO gitu. Nah, ini artinya. Kadang orang-orang seperti itu banyak ya. Nah, kita bahkan kalau pakai baju dinas diperintah, seandainya orang bekerja, seandainya bisa dia pakai juga ada baju lain untuk sholat. Ya. Saya dulu mulai tersadarkan mengenai pakaian yang baik untuk ke masjid ini sama tukang beca. Saya dulu di rumah kakek saya di Muara Raja, itu ada 2 tukang beca yang kalau mau sholat nggak usah sholat Jumat, sholat duhur, sholat asar, itu mereka khusus. Jadi mereka datang ke masjid sebelum waktu adzan. Mereka kalau keringetan mereka mandi dulu, dan mereka selalu menyediakan pakaian khusus, ngebekal kata orang saudara, ngebekal pakai sarung, pakai baju koko yang rapi, pakai kopiah. Jadi ketika sholat itu sudah masya Allah, udah rapi gitu, udah bersih dan udah rapi, dan itu konsisten tiap hari kalau sholat itu subhanallah. Ini saya kira, padahal saya dulu pakai agak asal-asalan kaos segala macam, saya kira ini kita bisa beli kayak gitu, nyediain kayak gitu, sebenarnya bisa, cuman kesadaran dan kemauan saja ya. Menyediakan baju khusus kayak gitu, tukang beca aja bisa gitu. Masa kita kalah sama tukang beca ya? Apalagi kalau sholat Jumat. Disunahkan pada hari dan malam Jumat memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Akthiru minas sholati alayya yawmal jumu'ah, kata Nabi SAW ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan sejumlah ulama hadis mengatakan hadis sahih. Ya, akthiru minas sholati alayya, perbanyaklah oleh kalian sholawat pada hari Jumat. Maka perbanyak, bisa dengan sholawat Ibrahimiyah ya. Sebagaimana kita baca ketika tasyahud akhir ya, tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir kan kita baca sholawat ya. Yang Ibrahimiyah yang ada wa ala ali Ibrahim ya, kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau juga bisa yang pendek, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad ya. Itu yang pendek. Ataupun ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita menyertainya. Saja imamnya khutbah juga, ketika beliau menyebut imam yang khutbah, khatibnya mengatakan ini berdasarkan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam majelis ya, saya ingatkan dalam majelis seperti kita ini itu banyak terdapat kebaikan dan bonus yang bisa Bapak dapatkan. Selain duduk dalam majelis ilmu, banyak sekali kebaikan yang bisa didapatkan ketika kita mendengar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sertai dengan membaca selawat ya. Bahkan bila tidak, Nabi SAW katakan orang tersebut bakhil, pelit ya. Karena itu sesuatu amalan yang amalun yasir wa ajruhu kabir, amalan yang ringan, cuma bilang sallallahu alaihi wasallam tapi pahalanya besar. Ya, makanya kita selalu biasakan kalau mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bonus ya, kita
semacam nabung, Pak. Nabung sedikit amalan-amalan yang itu nanti akan berguna nanti ketika kita terutama ketika di mizan itu, Pak, ya. Kalau pernah ada yang kajian mengenai mizan itu derajat timbangan nanti amal seseorang. Baca keterangan para sahabat ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW itu mengatakan mizan amalan seseorang itu sangat sensitif, sehingga ketika ada kebaikan lebih berat seberat satu atom saja, itu bisa lebih berat dan menyebabkan orang masuk surga. Kebalikannya, kalau misalnya lebih berat ke amal keburukan, na'udzubillah bisa masuk neraka. Kalau sejajar ashabul a'raf disebutnya, ya, kalau sama. Nantinya di saat itu kita butuh kebaikan walaupun hanya sedikit saja. Ya. Nah itu termasuk kita membiasakan sunah-sunah sehari-hari, termasuk mengucapkan sholawat setiap kali mendengar nama beliau disebutkan, atau kita sengaja sendiri membaca sholawat Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Itu kebaikan yang sangat banyak. Ya. Jadi ketika kalau kita cerita ke anak kita, ke istri kita, oh itu sunnah Nabi loh. Nah, kita jangan lupa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nambahin dikit pahalanya besar. Ya. Siang hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jum'ati safa'a lahu nur min tahti qadamihi ila a'lanis sama' yudhi'u bihi yawmal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jumu'ataini. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan bersinar baginya dari bawah kakinya sampai ke awan di langit yang menyinari pada hari kiamat, dan diampuni baginya di antara dua Jumat. Sebagian ulama yang mengatakan hadis ini lemah, namun sebagian ulama lain mengatakan hadisnya sahih. Ada yang disebutkan dalam Nurul Hakim, dalam kitab Mustadraknya, dan disahihkan oleh beliau sendiri, juga disahihkan oleh ulama hadis seperti macam Syekh Al-Albani, yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Dan ini juga yang difahami oleh jumhur. Jumhur juga mengatakan ini termasuk disunahkan. Jumhur mayoritas ulama menganggap bahwa disunahkan membaca Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Apakah saya harus sekali duduk langsung selesai baca? Tidak, bisa juga dicicil. Pagi misalnya kita baca sampai berapa lembar, nanti kemudian berapa lembar lagi. Ya, ketika menjelang imam baik, saya sudah sholat nih. Atau saya karena saya hafal, saya bacanya sambil sholat, ya silahkan, sambil nunggu imam. Ya. Atau saya sambil duduk baca, silahkan. Nanti sambung lagi pada asar, silahkan. Ini bisa dilakukan. Ya. Disunahkan bagi siapa yang masuk masjid pada hari Jumat agar tidak duduk terlebih dahulu melaksanakan sholat 2 rakaat, karena terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Maka bila imam sedang berkhutbah, sholat 2 rakaat utama dengan ringkas. Jadi, ya kalau misalnya masuk terlambat, maka kita tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi pernah menegur ketika ada sahabat yang langsung duduk, Nabi SAW tegur untuk sholat dulu. As-sholain, kamu sudah sholat belum? Lagi dia sholat dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau saya datang ke masjid ada tengah berkumandang, maka apa yang utamanya saya lakukan? Apakah saya berdiri menjawab muadzin, ataukah baru selesai baru saya sholat 2 rakaat, atau saya langsung sholat 2 rakaat? Langsung sholat, karena mendengarkan khutbah khatib itu diutamakan, lebih utama dibandingkan menjawab seruan muadzin. Disunahkan memperbanyak doa dan mencari waktu mustajab. Inna fil jumu'ati la sa'ah, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu. La yuwafiqu 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli, tidaklah seorang muslim menempatinya sementara dia sedang berdiri sholat. Yas'alullah syai'an ila atahu iyah, bahwa sesuatu kepada Allah melainkan pasti akan diberikan kepadanya. Ya. Ini keutamaan berdoa di waktu Jumat. Namun ada beberapa riwayat yang disebutkan di sini, dan ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan, dan ini ada riwayat di dalam riwayat Muslim, dari seorang khatib duduk sampai dia mau sholat, itu waktu mustajab.
Walaupun ulama beda pendapat, duduk ini maksudnya sejak kapan? Semenjak duduk di khutbah kedua ataukah duduk setelah dia mengucapkan salam? Dan khotib itu datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu adzan. Dia duduk kan? Nah, di situ ulama beda pendapat dari awal atau pas nanti di khutbah kedua ya. Namun ini tidak masalah. Kita kalau berdoa semenjak awal itu tidak masalah. Apalagi setelah adzan kita berdoa. Juga ada riwayat yang menyebutkan di akhir waktu asar, di penghujung waktu asar. Ya, Nabi SAW bilang carilah dia di penghujung waktu asar. Artinya kita bisa lakukan di waktu-waktu tersebut. Ya, bab doa ini leluasa. Kita lakukan di waktu itu, bahkan juga di waktu ini. Ya, artinya bisa kita kerjakan semuanya. Ya, kalau tidak rugi, cuma kita tidak mengeluarkan biaya apapun, cuma mengangkat tangan berdoa ya sudah. Ataupun tidak mengangkat tangan pun dia berdoa bisa ya. Nah, ini waktu yang mustajab. Allahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan untuk berdiskusi kami silakan. Ya. Tapi dijelaskan bahwa kalau doa itu disunahkan baca al-Fatihah surat Ya. Kalau dalam agama itu kan disunahkan pada hari Jumat, sholat subuh, surat yang dibaca surat dan pada Al-Isya. Terus siangnya membaca surat Al-Fatihah. Batasan siang itu mulai dari mana sampai berapa? Baik. Hari Jumat itu ada beberapa ayat dan surat yang disunahkan. Pertama Al-Kahfi. Al-Kahfi ini apakah siangnya saja ataukah dari malam? Sebagian ulama mengatakan dari malam. Mereka menyesuaikan hadis yang mengatakan dari malamnya. Jadi memang ada perbedaan pendapat apakah hanya siangnya saja atau malamnya saja. Bukan lebih cenderung yang mengatakan dari malamnya itu tidak masalah. Yang disebut malam itu tentunya daripada maghrib. Makanya di istilah kita malam Jumat. Malam Jumat itu betul memang artinya itu hari Jumat. Karena dalam penanggalan Islam namanya hari itu masuk dari maghrib kan. Masuk dari maghrib, bukan dari jam 12 malam, tapi dari maghrib. Terbenamnya matahari itu masuk di hari yang berikutnya. Tanggalnya udah ganti. Tanggalnya sudah ganti. Jadi ketika seseorang malam Jumat itu sebenarnya sudah termasuk hari Jumat, rangkaian siang dan malam Jumat. Jadi dalam Islam itu, dalam Hijriyah, dalam Qamariyah ini malam dulu, malam dan siang, bukan siang dan malam, gitu kan? Sehingga bisa baca dari malamnya. Sampai kapan? Matahari tenggelam di hari Jumat, yaitu sampai maghrib di hari Jumat. Ya. Dia waktunya membentang di situ. Itu Al-Kahfi. Kemudian ketika subuh disunahkan membaca surat ya As-Sajdah di rakaat pertama, Al-Isya di rakaat kedua. Adapun sholat Jumatnya disunahkan membaca yang pertama surat Al-Jumu'ah di rakaat pertama, yang kedua Al-Munafiqun atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah itu jadi sunah-sunah, 5 sunah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran di hari Jumat. Ada yang mengatakan Yasin. Yasin memang ada riwayatnya, ada hadisnya, bukan ngarang-ngarang. Memang ada hadisnya. Hanya saja ulama hadis mengatakan, banyak ulama hadis mengatakan hadisnya apa? Ya, hadisnya Allah a'lam bishawab. Mau dicoba Pak di sini ayat pertama nanti surat rakaat pertama surat As-Sajdah Pak. Yang kedua Al-Insan. Selesai jam 5:30 nanti. Pernah soalnya di Jakarta ya, saya dulu di Jakarta itu ada masjid dekat kampus kami yang konsisten melakukan itu minimal sebulan sekali. Ya. Yang repot itu pas saya lagi masa ujian, pas sholat subuh di sana, waduh, udah takbir baru nyadar imamnya yang ini nih. Ini kayaknya baca asalnya sama ini betul aja setengah jam. Gue lagi ujian masalahnya, kalau nggak ujian mungkin masih itu lama, hampir setengah jam. Ya, tapi kalau mau dipraktekkan sekali tidak masalah, ini sunnah ya. Atau tidak dibaca secara seluruhnya, sebagian dari As-Sajdah, sebagian dari Al-Insan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ustaz, kalau bersin dalam sholat itu harus baca alhamdulillah. Bersin dalam sholat. Allahu a'lam. Ya. Sebagian ini memang ada beda pandangan juga dalam masalah dalam ulama. Ada yang mengatakan baca saja tapi tidak usah dikeraskan. Jadi dia dan juga tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Ya.
Kan kalau kita lagi di luar sholat kan, iya orang lain kan membalas ini tentunya tidak. Kan? Tapi sebagian lagi mengatakan udah cukup diam saja, cukup diam saja. Ya. Kalau yang cukup diam ini yang Nabi SAW mengatakan pernah menegur Muawiyah bahwa dalam sholat ini ya tidak ada pembicaraan selain yang tidak ada pembicaraan selain atau ucapan selain yang sudah ditentukan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan berdasarkan keumuman hadis. Ya. Tapi lebih kuat menurut Allah Taala ya, saya kira cukup diam saja sudah cukup. Seperti itu. Kalaupun mau ya dia jangan sampai dijaharkan. Ya. Allah Taala bisa. Ya sekarang. Kalau misalnya mencabut rambut putih sama rambut kemaluan pakai waxing itu tetap sakit, boleh nggak pakai mesin cukur? Boleh, nggak masalah. Yang penting judulnya mencukur. Ya. Kalau saya sih pakai mesin cukur ya. Kalau dari pribadi mesin cukur lebih mudah ya. Lebih mudah pakai mesin cukur. Lebih mudah seperti itu. Dan ini mungkin saya kira kita harus ingatkan juga ya orang-orang ini sunnah yang ini. Karena saya lihat ya mohon maaf yang banyak kaum muslimin yang mungkin tidak mengenal persis sunnah ini ya. Padahal misalnya ya rajin ibadah segala macam, tapi tidak melaksanakan sunnah ini ya. Ketahuannya dari apa? Dari bau ketiak ya. Terus kalau pas pakai bajunya kaos dalam kelihatan, wah tuh gondrong. Kalau pakai baju lempong ya, gitu ya. Apalagi yang lebih mengherankan kalau ada perempuan yang seperti itu ya. Tidak dicukur ya. Allah Taala. Silakan saya tanyakan lagi. Ya. Itu kalau dalam Jumat tadi kalau kita mendengar masuk dalam semuanya ada kita langsung sholat. Tapi kalau dalam sholat wajib biasa itu kita harus tunggu atau bisa langsung. Dalam sholat wajib. Seperti kan masuk sholat zuhur itu sudah menggunakan adzan. Jadi kita nunggu sampai adzan selesai atau kita boleh sholat. Kalau sholat wajib, sholat yang misalnya zuhur gitu ya, tidak pas datang ke masjid ada, tidak mengapa kalau kita itu menunggu. Kenapa? Karena kita masih ada waktu. Kita masih ada waktu untuk sholat dan kita tidak dikejar khutbah. Sedangkan kalau tadi dikejar khutbah, setelah ada kan langsung khutbah. Nah, jadi kalau yang waktu sholat lain itu ada keleluasaan, tidak masalah kalau kita menjawab terlebih dahulu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Berdiri saja. Karena Nabi SAW bilang, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisa hatta yarka rak'ataini." Bila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah kalian duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Ya, jadi jangan duduk ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Sunahnya seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan, Pak? Ya. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan atas ilmu yang telah kita pelajari. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.